Apakah kamu sering merasa terjebak dalam pusaran pikiran yang tak ada habisnya? Overthinking. Apakah itu hanya kebiasaan buruk atau bisa jadi dia sebenarnya adalah musuh terbesar dalam hidupmu? Pernahkah kamu merasa semakin ragu, semakin gelisah, atau bahkan semakin cemas setelah berpikir terlalu lama tentang suatu masalah? Jika iya, kamu tidak sendirian. Overthinking dapat merusak fokus, mengganggu kebahagiaan, dan bahkan membuat kita kehilangan arah hidup. Tapi mengapa kita justru cenderung terjebak dalamnya? Mungkin kamu berpikir bahwa berpikir lebih banyak akan membantu menyelesaikan masalah. Namun, pada kenyataannya, terlalu banyak berpikir justru mengarah pada kebingungan dan keraguan yang lebih besar. Ini adalah pola yang bisa sangat berbahaya, dan banyak dari kita tidak menyadarinya. Begitu kita terperangkap dalam lingkaran pemikiran yang terus berulang, kita kehilangan kemampuan untuk bertindak dengan jelas dan tegas. Keputusan yang tepat seringkali datang ketika kita melepaskan kontrol dan menerima kenyataan apa adanya. Epictetus Stoikisme mengajarkan kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan dan melepaskan apa yang berada di luar kendali kita. Epictetus, seorang filsuf Stoik terkenal, mengatakan bahwa kebijaksanaan datang dari kemampuan kita untuk menerima kenyataan dan tidak terjebak dalam kecemasan yang tidak produktif. Saat kita terjebak dalam overthinking, kita justru memutuskan untuk memberi terlalu banyak kekuatan pada pikiran kita, bukannya bertindak dengan bijak. Dalam video kali ini, kita akan mengungkapkan rahasia bagaimana melepaskan diri dari jebakan pikiran yang tak ada habisnya, dan bagaimana stoikisme dapat membantumu untuk kembali fokus, lebih tenang, dan lebih bijak dalam setiap langkah hidupmu. Apakah kamu siap untuk berhenti memikirkan hal-hal yang tidak perlu dan mengambil kendali atas hidupmu? Ayo kita temukan jawabannya dengan awali tekan tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan loncengnya. Poin pertama, overthinking adalah musuh tersembunyi di kepalamu. Di dalam setiap pikiran yang kita miliki, ada kecenderungan tersembunyi yang bisa membuat kita terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Itu adalah overthinking, suatu kondisi yang halus namun kuat, yang bisa membuatmu merasa terperangkap dalam labirin tak kasat mata. Overthinking bukan sekadar soal berpikir terlalu banyak. Itu adalah musuh yang menggerogoti kebahagiaan kita dari dalam. Tidak tampak, namun selalu ada. Ia menyusup ke dalam setiap percakapan, keputusan, bahkan tindakan kita. Keberadaannya begitu tersembunyi, sehingga kita hampir tidak menyadarinya saat ia mulai menguasai hidup kita. Overthinking pada dasarnya adalah kegagalan otak dalam mengatur fokus. Ketika kita mulai terjebak dalam rangkaian pemikiran yang berlarut-larut, otak kita seolah-olah berusaha mengontrol ketidakpastian dengan menggali setiap kemungkinan, setiap detail, hingga setiap rasa cemas yang muncul. Namun, bukannya menemukan solusi atau pemahaman, kita justru semakin terperangkap dalam kebingungannya. Setiap keputusan yang diambil menjadi semakin kabur, dan ketenangan pikiran yang kita cari justru menjauh. Sementara itu, menurut penelitian yang dilakukan oleh para ahli saraf, overthinking dapat menyebabkan aktivasi berlebihan di area otak yang berhubungan dengan kecemasan dan ketakutan, seperti amigdala. Sebagai akibatnya, tubuh kita secara fisik berada dalam keadaan siaga, meskipun masalah yang kita pikirkan tidak nyata atau tidak mendesak. Ini adalah bentuk kecemasan yang menipu, seolah-olah kita sedang berada dalam bahaya, meskipun kenyataannya kita hanya berhadapan dengan pikiran-pikiran yang berlarut-larut. Akibatnya, kita kehilangan ketenangan, yang menjadi penutup jalan menuju kebahagiaan. Pikiran kita, yang seharusnya menjadi alat untuk memahami dunia, malah menjadi penghalang terbesar kita untuk menikmati hidup. Hari-hari Anda yang tampaknya biasa saja bisa tiba-tiba dirusak oleh bayangan-bayangan kecil yang tak terlihat. Salah satu contohnya adalah ketika Anda terus-menerus memikirkan sebuah percakapan kecil dengan teman kerja atau atasan. Sesuatu yang tidak berarti bisa berubah menjadi mimpi buruk yang terus berulang dalam pikiranmu.
Kamu memikirkan bagaimana kata-katamu mungkin tidak diterima dengan baik, atau bagaimana mereka mungkin menghakimimu tanpa kamu sadari. Setiap kata yang diucapkan atau tidak diucapkan menjadi bahan perenungan yang tiada habisnya. Namun, apa yang terjadi di balik proses ini? Di dalam pikiranku muncul dua kemungkinan besar. Pertama, kita menjadi sangat fokus pada apa yang mungkin terjadi, sampai akhirnya kita terjebak dalam kekhawatiran yang tak berujung. Kita berpikir seolah-olah kita dapat mengubah masa lalu dengan cara merenungkan setiap aspek percakapan tersebut. Padahal, kenyataannya, kita hanya menambah beban mental tanpa memperoleh pemahaman yang lebih baik. Kedua, kita merasa terjebak dalam kebutuhan untuk menebak apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Dan ini justru adalah perangkap terbesar. Kita merendahkan diri kita sendiri dengan menganggap bahwa kita perlu memenuhi ekspektasi orang lain untuk merasa diterima. Padahal, dalam kenyataannya, orang lain kemungkinan besar sudah melupakan percakapan itu jauh sebelum kita merenungkannya berjam-jam. Bahkan jika mereka tidak melupakan, itu bukanlah masalah yang perlu kita bawa terus-menerus dalam hidup kita. Ada satu kebenaran yang sangat mengejutkan. Overthinking membuat kita terjebak. Kita mungkin berpikir bahwa dengan memikirkan segala sesuatu dengan mendalam, kita akan menemukan jawaban atau pemahaman yang lebih baik. Namun kenyataannya, kita semakin jauh dari solusi yang kita cari. Kita berada dalam lingkaran yang tak bisa kita hentikan, berputar di tempat tanpa ada kemajuan. Kehilangan momen berharga dalam hidup, salah satunya adalah dampak dari overthinking yang sering tidak kita sadari. Ketika kita terlalu banyak memikirkan hal-hal yang tidak penting, kita kehilangan saat-saat berharga yang seharusnya kita nikmati. Sebuah senyuman, percakapan ringan, atau momen kebersamaan, semua itu berlalu begitu saja, tanpa kita sadari, karena kita lebih sibuk mengkhawatirkan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Fakta ini sebenarnya adalah cerminan dari prinsip stoikisme yang sering diajarkan oleh filsuf-filsuf besar seperti Epictetus dan Marcus Aurelius. Epictetus berkata, tidak ada yang dalam kendali kita kecuali pikiran kita. Ketika kita terjebak dalam pola pikir yang berlebihan, kita mencoba mengendalikan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, dan itu adalah sumber penderitaan. Bukannya menemukan kedamaian dalam pikiran kita malah menciptakan kekacauan baru yang memperburuk keadaan. Marcus Aurelius dalam Meditations-nya mengingatkan kita bahwa pikiran kita tidak seharusnya terikat pada hal-hal yang tidak dapat kita ubah. Ketika kita terjebak dalam overthinking, kita melawan arus hidup, mencoba mengubah masa lalu, atau memprediksi masa depan yang belum terjadi. Kita lupa untuk hadir dalam saat ini, saat-saat yang merupakan satu-satunya waktu yang benar-benar kita miliki. Overthinking adalah jebakan, dan kita adalah yang menjebak diri kita sendiri. Penting untuk menyadari bahwa pikiran kita bukanlah musuh yang harus kita lawan, tetapi alat yang harus kita kelola dengan bijak. Jika kita membiarkan diri kita terjebak dalam lingkaran pemikiran yang berlebihan, kita akan terus berlari mengejar bayangan. Kita akan terus berpikir, namun tidak pernah menemukan jalan keluar. Jangan biarkan overthinking merusak momen yang seharusnya penuh makna. Kita harus belajar untuk melepaskan diri dari ilusi kontrol dan menerima kenyataan bahwa banyak hal dalam hidup ini tidak dapat diprediksi. Seperti yang dikatakan oleh Stoik, satu-satunya hal yang dalam kendali kita adalah bagaimana kita merespons apa yang terjadi. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pemikiran yang tidak membawa kedamaian. Ambil kendali atas pikiranmu dan lepaskan mereka yang tidak layak untuk dipertahankan. Poin kedua, ketika pikiranmu overthinking. Jadi bos yang cerewet. Pernahkah kamu merasa ada suara yang terus mengomel di kepala kamu? Tak pernah berhenti. Mungkin itu berasal dari kekhawatiran atau kecemasan yang terus berputar. Kamu pasti tahu, overthinking. Pikiranmu terjebak dalam kerumitan yang tiada akhir, seperti memikirkan deadline atau kata-kata pacar yang membingungkan. Semua itu menjadi dialog internal yang tak selesai. Kenapa pikiran kita bisa begitu keras kepala?
Mengapa otak yang seharusnya mengatur hidup kita malah jadi bos cerewet yang tak kenal lelah? Kenapa kita sering terjebak dalam skenario buruk yang tidak realistis, memperburuk segala hal tanpa bisa kita kendalikan? Sebagian besar dari kita tahu bagaimana rasanya terjebak dalam pusaran pemikiran yang tak ada habisnya. Kita berpikir untuk menyelesaikan masalah, merencanakan masa depan, atau mengatasi tantangan. Namun, ketika proses berpikir berubah menjadi perangkap, pikiran kita menjadi kebisingan yang merusak kedamaian batin dan memperburuk situasi, bahkan mempersulit keputusan yang seharusnya sederhana. Filsuf Marcus Aurelius dalam Meditations menulis, "Segala sesuatu yang mengganggu pikiran kita tidak lebih dari ilusi, bayangan yang diciptakan oleh harapan atau ketakutan kita." Kita sering mendramatisasi masa depan dengan menciptakan bayangan buruk dari situasi yang tidak kita pahami sepenuhnya. Otak kita menciptakan masa depan penuh potensi kegagalan tanpa dasar nyata, dan kegagalan yang kita ciptakan dalam pikiran seringkali jauh lebih berat daripada kegagalan yang sebenarnya terjadi. Pikiranmu menjadi bos yang menuntut perhatian tanpa henti, bukan untuk membimbing tetapi untuk mengingatkanmu akan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang belum tentu pernah terjadi. Kamu tak bisa mengendalikan kemana pikiran itu pergi, terjebak dalam labirin kekhawatiran dan kecemasan yang berulang. Pikiran itu terus-menerus mengingatkanmu tentang segala kemungkinan yang salah dan potensi kegagalan. Kenapa ini bisa terjadi? Mengapa otak kita fokus pada hal-hal buruk yang tidak pernah terjadi, daripada menerima kenyataan yang ada di hadapan kita? Penelitian menunjukkan bahwa otak kita memiliki kecenderungan alami untuk fokus pada hal negatif, sebuah mekanisme yang dikenal sebagai negativity bias. Ini adalah adaptasi evolusi untuk bertahan hidup, karena kita perlu waspada terhadap ancaman yang bisa membahayakan hidup kita. Otak kita lebih mudah merespon ancaman daripada hal-hal positif. Namun, di dunia modern, kita tidak lagi berhadapan dengan ancaman fisik yang nyata. Otak kita tetap berfungsi dengan cara yang sama, mencari bahaya dan masalah di setiap kata atau situasi. Kita sering menganggap kata-kata atau situasi baru sebagai ancaman meski sebenarnya itu tidak membahayakan nyawa kita. Skenario buruk yang berulang dalam pikiran kita muncul akibat kecenderungan ini. Otak kita tidak hanya merespon apa yang terjadi, tetapi juga memprediksi kemungkinan terburuk yang belum tentu terjadi. Hal ini menciptakan kecemasan dan ketidakpastian yang terus menguasai pikiran kita, tanpa memberi ruang untuk ketenangan atau penerimaan kenyataan. Pikiranmu menjadi bos yang terus-menerus menuntut perhatian. Tidak ada ruang untuk bernafas atau berpikir jernih. Kamu terjebak dalam kekhawatiran yang tak berujung. Setiap keputusan yang kamu buat, setiap langkah yang kamu ambil, dipenuhi kecemasan tentang kemungkinan terburuk. Bayangkan apa yang terjadi jika pikiranmu terus-menerus menjadi bos yang tak bisa diam. Setiap detik hidupmu dipenuhi oleh keraguan dan ketakutan yang terus mengomel. Bagaimana rasanya jika pikiranmu menuntut lebih banyak perhatian, energi, dan pengorbanan? Ketika pikiran menjadi terlalu dominan, kita kehilangan kendali. Setiap langkah dipenuhi kecemasan, kita menjadi lebih berhati-hati dan takut mengambil risiko. Kita terjebak dalam siklus stagnasi, menunda-nunda, meragukan keputusan, dan akhirnya terjebak dalam ketidakpastian yang menghentikan kita maju. Namun, ada jalan keluar dari labirin ini. Filosof Stoik, Seneca berkata, kita sering terjebak dalam ketakutan bukan karena apa yang kita hadapi, tetapi karena bagaimana kita berpikir tentangnya. Kekuatan kita bukan terletak pada kemampuan menghindari tantangan, tetapi dalam cara kita meresponsnya. Pikiran kita bisa membatasi kita, atau kita bisa memilih untuk mengubah cara kita menghadapinya. Kita memiliki kekuatan untuk memutuskan apakah kita ingin menjadi budak dari pikiran kita, atau penguasa atas mereka. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kemampuan untuk berpikir jernih dan menilai situasi secara rasional, tanpa membiarkan kecemasan atau ketakutan membentuk kenyataan kita. Ingatlah, dalam setiap momen,
kita memiliki pilihan untuk mengendalikan cara berpikir kita dan tidak membiarkan suara-suara di kepala kita mengarahkan hidup kita. Kita adalah pemilik pikiran kita, bukan sebaliknya. Mungkin sudah saatnya bagi kita untuk berhenti menjadi budak dari pikiran yang terlalu cerewet dan mulai menjadi penguasa dari benak kita sendiri. Poin ketiga, hati-hati dengan media sosial karena media sosial bisa menjadi bensin buat overthinkingmu. Media sosial adalah bensin yang dengan cepat menyulut api dalam pikiran kita, memperparah luka-luka perasaan yang telah ada. Apa yang kita lihat, apa yang kita konsumsi, bukanlah cermin dari kenyataan. Namun, kita seringkali terjebak dalam ilusi itu, menghancurkan kedamaian pikiran hanya dengan scrolling sejenak. Kita berbicara tentang perbandingan, tentang melihat hidup orang lain yang tampak lebih sempurna, dan merasa seakan-akan kita tertinggal. Instagram, misalnya, menjadi arena pertunjukan yang dipenuhi dengan gambar-gambar kemewahan, perjalanan jauh, atau pencapaian yang membuat kita meragukan posisi kita sendiri. Kita melihat teman-temanmu yang memamerkan foto liburan mewah di Bali, sedangkan kamu hanya bisa berbaring di rumah. Seperti apa kita bisa tidak merasa tertinggal? Seperti apa kita bisa tidak merasa ada yang salah dengan diri kita? Kita lupa bahwa media sosial hanya menampilkan apa yang diinginkan orang untuk kita lihat. Setiap gambar dan kata-kata di sana bukanlah kebenaran yang murni. Mereka adalah konstruksi, ilusi, dari sisi terbaik kehidupan yang ingin ditunjukkan. Filsuf Stoik Epictetus menegaskan, apa yang mengganggu hidup kita bukanlah apa yang terjadi, tetapi pendapat kita tentang apa yang terjadi. Dalam konteks media sosial, ini berarti kita yang memberi makna pada gambar-gambar itu. Kita yang memilih untuk membandingkan hidup kita dengan apa yang tampak sempurna. Mari kita lihat contoh nyata. Kamu scroll Instagram dan tiba-tiba melihat temanmu mengunggah foto dirinya menikmati liburan mewah di tempat yang jauh. Ada perasaan yang muncul, sesuatu yang mengusik hati. Kamu merasa, kenapa hidupku tidak bisa seperti itu? Kenapa aku hanya bisa rebahan di rumah sementara mereka menikmati semua itu? Perasaan itu membuncah lalu kamu berputar dalam labirin pikiran, apakah aku gagal? Apakah aku tidak cukup berusaha? Kamu mulai berpikir berlebihan, membandingkan segala hal yang tidak sebanding. Pikiran itu berputar tanpa arah, menciptakan ketidakpuasan, kelelahan mental yang tiada habisnya. Dan tanpa sadar, kamu memberi media sosial kekuatan lebih besar dari kenyataan hidupmu. Inilah racun yang terkandung dalam setiap scrolling tanpa henti. Media sosial memanipulasi pikiran kita, meletakkan standar yang tak mungkin tercapai. Tahukah kamu, ada sebuah tombol rahasia di media sosial yang sebenarnya semakin memperparah overthinking kita? Itu adalah tombol refresh. Ketika kamu menekan tombol itu, pikiranmu mulai berputar. Kamu berharap ada sesuatu yang lebih baik, lebih menggugah, lebih menyenangkan yang muncul di timeline-mu. Namun yang terjadi hanya ilusi lain yang mempengaruhi bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Filsuf Stoik, Marcus Aurelius berkata, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah cara kamu berpikir tentang sesuatu, dan ini adalah kebebasan sejati. Kebebasan ini hanya bisa ditemukan dengan melepaskan diri dari jerat perbandingan yang media sosial tawarkan. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam dunia yang penuh ilusi ini. Meditasi dalam keheningan pikiran dan temukan kedamaian di luar perbandingan tanpa akhir ini. Dalam dunia yang penuh dengan omongan orang lain, temukan suara dalam dirimu sendiri yang lebih kuat, lebih jujur. Kamu tidak perlu terjebak dalam siklus overthinking yang diciptakan oleh dunia maya. Setiap kali kamu merasa terperangkap dalam perasaan tidak cukup, ingatlah bahwa kita semua sedang berjalan di jalur yang berbeda. Jika dunia media sosial ini menawarkan lebih banyak kebingungan daripada ketenangan, maka mungkin sudah waktunya untuk berhenti sejenak, menarik napas panjang, dan bertanya pada diri sendiri, apakah apa yang aku lihat di luar sana benar-benar milikku untuk diperjuangkan? Poin keempat, overthinking membunuh mimpimu tanpa kamu sadari. Bisa dikatakan overthinking adalah racun yang menyusup ke dalam pikiran kita dengan cara yang halus. Kita seringkali memiliki ide besar,
mimpi yang membara. Namun semuanya terhenti sebelum kita mengambil langkah pertama. Kenapa? Karena kita terlalu banyak berpikir tentang apa yang orang lain akan katakan atau apa yang bisa saja gagal. Semua itu datang dari ketakutan yang dibangun oleh overthinking, musuh yang tampaknya tidak berbahaya, namun mematikan. Overthinking datang dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang tak pernah terjawab, membentuk keraguan yang semakin mendalam, hingga akhirnya kita merasa seperti terjebak dalam ruang sempit tanpa jalan keluar. Apakah kamu pernah merasa seperti ini? Punya ide besar untuk memulai sesuatu, mungkin membuka usaha atau mencoba proyek baru, namun tiba-tiba saja ketakutan itu datang. Bagaimana kalau gagal? Atau, apa kata orang nanti? Pemikiran ini terus berputar tanpa henti, dan tiba-tiba kamu terjebak dalam labirin ketidakpastian, hingga akhirnya tidak bergerak sama sekali. Kita terjebak dalam pikiran tentang kemungkinan kegagalan, padahal yang kita butuhkan hanya satu langkah untuk memulai. Namun, kita tidak pernah bisa melangkah karena kita terfokus pada kemungkinan buruk yang tidak pernah terjadi, membangun dinding ketakutan yang menghalangi kita untuk bergerak maju. Ambil contoh sederhana, mungkin kamu berpikir untuk membuka usaha kecil-kecilan. Sudah ada ide, sudah ada niat, tapi sesuatu menghalangi kamu untuk bergerak. Mungkin itu adalah rasa takut akan kerugian, atau khawatir jika orang-orang tidak tertarik. Kamu berpikir untuk menunggu waktu yang tepat, namun waktu itu tidak pernah datang. Sementara itu, peluang yang ada perlahan menghilang, dan mimpi yang tadinya cerah mulai memudar. Padahal, yang kamu butuhkan hanya satu langkah, memulai. Namun karena terlalu banyak berpikir, semuanya berubah menjadi beban yang tak bisa dipikul. Waktu berlalu, dan kita semakin jauh dari tujuan kita. Mimpi yang dulunya begitu jelas kini mulai buram karena ketakutan yang tidak pernah kita kalahkan. Sama seperti kata Epictetus, seorang filsuf Stoik, apa yang mengganggu kita bukanlah apa yang terjadi, tetapi pendapat kita tentang apa yang terjadi. Dalam hal ini, kita yang membiarkan pikiran kita mengendalikan tindakan kita membiarkan ketakutan dan keraguan menguasai kita, padahal semua itu hanyalah ilusi. Overthinking membuat kita merasa terperangkap dalam pikiran kita sendiri, dan akhirnya kita tidak pernah benar-benar bertindak. Ketakutan kita akan kegagalan menjadi begitu besar sehingga kita lupa bahwa kegagalan itu sendiri adalah bagian dari perjalanan. Tanpa kegagalan, kita tidak akan pernah tahu seberapa kuat kita, seberapa jauh kita bisa pergi. Kita semua tahu bahwa perasaan takut akan kegagalan adalah hal yang wajar, namun apa yang sering kita lupakan adalah bahwa kegagalan itu sendiri bukanlah akhir dari segalanya. Seperti yang dikatakan oleh Marcus Aurelius, yang tidak membunuhmu akan membuatmu lebih kuat. Kegagalan bukanlah penghancuran, itu adalah batu loncatan untuk tumbuh dan berkembang. Namun overthinking membuat kita membesar-besarkan ketakutan itu, hingga kita tidak berani mengambil langkah pertama. Kita terlalu lama memikirkan apa yang bisa salah, hingga kita lupa bahwa kita tidak akan pernah tahu hasilnya jika kita tidak mencobanya. Cobalah untuk merenung sejenak. Mimpi yang sudah lama kamu pendam itu, masih hidupkah? Atau apakah ia sudah mati karena overthinking yang tiada habisnya? Setiap kali kamu menunda untuk bertindak, setiap kali kamu menunggu waktu yang sempurna, mimpi itu semakin jauh dari jangkauanmu. Seperti kata Seneca, tidak ada yang lebih buruk daripada menyesali kesempatan yang hilang. Mimpi itu hanya akan tetap menjadi angan jika kamu terus dikuasai oleh ketakutan untuk memulai. Setiap detik yang kamu buang untuk berpikir tentang kemungkinan kegagalan adalah detik yang mengurangi kesempatan untuk meraihnya. Kamu bisa terus berpikir, terus menunggu, terus membayangkan kemungkinan kegagalan. Namun pada akhirnya, hanya satu hal yang akan menentukan, tindakan. Setiap langkah kecil yang kamu ambil, setiap keputusan yang kamu buat, akan mendekatkanmu pada impianmu. Jangan biarkan overthinking merenggut hidup dari mimpimu. Ambil langkah pertama sekarang, karena setiap detik yang terbuang adalah detik yang lebih jauh dari tujuanmu. Mimpi itu tidak akan datang dengan sendirinya. Kamu yang harus bergerak menuju mimpi itu.
Jangan biarkan ketakutan menguasai dirimu. Ambil kendali atas hidupmu dan mulai bergerak. Karena hanya dengan bertindak, kamu akan tahu sejauh mana potensi dirimu dapat membawa kamu. Poin kelima. Waktu yang hilang. Gara-gara overthinking. Pernahkah kamu berpikir berapa banyak waktu yang sudah hilang hanya karena kita terjebak dalam pikirannya? Kita sering menghabiskan berjam-jam, bahkan berhari-hari, hanya untuk meratapi keputusan yang sudah kita ambil, atau menganalisa kata-kata yang diucapkan oleh orang lain. Seperti kemarin, misalnya, ketika bosmu mengatakan sesuatu yang membuatmu merasa tidak enak, atau mungkin keputusan kecil yang ternyata berdampak besar, semuanya terus berputar dalam kepala tapi tanpa hasil nyata. Semakin kita pikirkan, semakin banyak waktu yang hilang, dan semakin kita merasa terjebak. Filsuf terkenal, Marcus Aurelius, pernah berkata, "Waktu kita lebih terbatas dari yang kita kira, dan seringkali kita membiarkannya terbuang sia-sia oleh hal-hal yang tidak penting." Lalu, apakah itu yang kita inginkan? Menghabiskan waktu kita dengan melamun tentang masa lalu yang tak bisa diubah? Mengambil energi kita untuk menyesali kata-kata yang sudah terucap? Waktu bagi mereka yang benar-benar sadar adalah sesuatu yang berharga, sangat berharga. Dan untuk kita yang berusia antara 20 hingga 40 tahun, waktu itu adalah emas yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Jika kita jujur pada diri sendiri, ada banyak hal yang bisa kita lakukan dengan waktu itu. Kita bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga yang kita cintai, menikmati hobi yang selalu kita tunda, atau bahkan mengejar karier dan impian kita yang terpendam. Tapi semua itu bisa sirna begitu saja hanya karena kita memilih untuk tenggelam dalam pikir-pikiran yang tak ada ujungnya. Seperti kata Seneca, waktu kita adalah sesuatu yang kita beri begitu banyak, namun sangat sedikit yang kita ambil darinya. Bayangkan sejenak, kalau waktu bisa bicara, apa yang akan dia katakan kepada kita yang terlalu sering terperangkap dalam kebingungan? Kalian sudah menghabiskan cukup banyak waktu, berlarut-larut dalam keraguan. Setiap detik yang kalian tunda adalah detik yang tak akan kembali. Waktu tidak akan menunggu kita. Waktu tidak peduli dengan kegelisahan kita, karena bagi waktu, setiap detik yang berlalu adalah kesempatan yang hilang. Kenapa kita terus terjebak dalam siklus ini? Kenapa kita biarkan waktu kita dicuri begitu saja oleh overthinking? Apakah kita takut akan keputusan yang salah? Apakah kita takut akan pandangan orang lain? Tetapi ingatlah, seperti yang pernah disampaikan Epictetus, kebahagiaan tidak ditemukan dalam hasil dari apa yang kita lakukan, tetapi dalam cara kita menjalani setiap proses. Overthinking membuat kita lupa untuk menikmati perjalanan ini. Kita terlalu terfokus pada hal-hal yang tak dapat kita kendalikan, sementara yang bisa kita kontrol, waktu yang kita miliki, justru kita biarkan terbuang sia-sia. Kita semua pernah dihadapkan pada rasa takut dan keraguan, tetapi ingatlah, mereka yang ingin mencapai lebih, harus berani untuk bergerak meski ada ketidakpastian. Kita tak akan pernah tahu jika kita tidak mencoba. Lalu, jika kita selalu terperangkap dalam overthinking, apa yang kita capai selain penyesalan dan ketidakpuasan? Waktu yang terbuang hanya akan membawa kita semakin jauh dari tujuan kita. Sekarang, coba pertanyakan pada diri sendiri, apakah overthinking ini benar-benar menguntungkanmu? Atau justru membuatmu semakin jauh dari hidup yang sebenarnya kamu inginkan? Jangan biarkan waktu yang berharga itu hilang, begitu saja hanya karena kita takut untuk mengambil langkah pertama. Jangan biarkan diri kita tenggelam dalam kegelapan, pikiran yang tak berujung. Setiap detik yang kita buang, kita kehilangan kesempatan. Fokus pada apa yang bisa lakukan, dan jadikanlah waktu menjadi teman yang selalu mengingatkan untuk bergerak maju. Poin keenam, rahasia cara lepas dari overthinking. Kita hidup dalam dunia yang bergerak cepat. Pikiran kita yang seharusnya menjadi alat penggerak kehidupan, seringkali justru menjadi belenggu. Kerap kali, kita terjebak dalam lingkaran setan bernama overthinking. Pikiran yang berputar tanpa henti,
menggali lebih dalam ke ketakutan, kekhawatiran, dan penilaian. Tapi apakah kita benar-benar harus terjebak di dalamnya? Tidak. Rahasia untuk lepas dari jerat overthinking ada pada diri kita sendiri. 1. Identifikasi pemicu. Setiap perasaan cemas, kekhawatiran, dan ketakutan yang kita alami ada pemicunya. Jangan terjebak dalam ilusi bahwa semuanya datang tanpa alasan. Ketakutan akan kegagalan, kecemasan tentang bagaimana orang lain menilai kita, semua itu memicu otak untuk berpikir berlebihan. Kita terlalu sering merasa tertekan untuk menjadi sempurna, untuk selalu tampil baik di mata orang lain. Dan ini adalah akar dari overthinking. Sebuah pola yang harus kita akui dan pahami sebelum kita dapat memutus rantai tersebut. Cobalah untuk mencatat apa yang memicu kekhawatiranmu. Jika kamu takut gagal dalam presentasi, buatlah daftar langkah-langkah persiapan yang dapat kamu lakukan. Ketika kita tahu apa yang memicu kecemasan, kita bisa menempatkan diri kita dalam posisi untuk mencari solusi, bukan terus-menerus tenggelam dalam keraguan. 2. Tetapkan batas waktu-waktu adalah musuh dan sahabat dalam perjalanan pikiran kita. Ketika kamu terjebak dalam siklus overthinking, atur batasan waktu. Tentukan 15 menit untuk merenung dan berpikir, lalu berhenti. Setelah waktu itu habis, alihkan perhatianmu pada hal lain. Misalnya, dengan memberi dirimu batas waktu 10 menit untuk membuat keputusan. Lalu, lakukan aktivitas yang menyegarkan pikiranmu. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pemikiran yang berputar tanpa arah. Waktu yang terbuang adalah waktu yang hilang untuk perbaikan, kata Marcus Aurelius, seorang filsuf Stoik, yang mengingatkan kita bahwa setiap detik berharga. Ada juga trik 30 menit untuk menenangkan diri. Berikan ruang bagi dirimu untuk merenung, kemudian lanjutkan dengan melibatkan dirimu dalam aktivitas fisik atau sosial yang memberi dampak positif. Ketika kita memberi batas pada pemikiran kita memberi ruang untuk tindakan. 3. Latihan pernapasan. Pernapasan bukan hanya untuk hidup tetapi juga untuk menyembuhkan pikiran. Pernapasan dalam yang dilakukan dengan benar dapat meredakan kecemasan yang meresap. Cobalah untuk bernapas dalam selama 5 detik, kemudian hembuskan perlahan-lahan. Ulangi selama 5 menit. Ini bisa dilakukan kapan saja, di mana saja. Pernapasan adalah alat yang selalu ada di tangan kita, tetapi kita jarang menggunakannya dengan bijak. Ketika kekhawatiran muncul, gunakan teknik ini. Jika kamu merasa cemas, ambil napas panjang dan biarkan udara masuk ke dalam tubuhmu. Kamu akan merasakan ketenangan yang mengalir ke dalam dirimu. Dalam momen-momen penuh kecemasan, penting untuk menyadari bahwa tubuh kita dan pikiran kita terhubung erat. Mengendalikan pernapasan sama halnya dengan mengendalikan pikiran. Jika kita dapat menenangkan pernapasan kita dapat menenangkan pikiran kita. 4. Hadapi ketakutan. Ketakutan adalah ilusi yang kita ciptakan sendiri. Tak ada yang lebih nyata daripada kenyataan bahwa kita takut menghadapi ketakutan itu sendiri. Bagaimana jika kita tidak berhasil? Bagaimana jika orang-orang menilai kita? Namun, ketakutan ini seringkali jauh lebih besar dalam pikiran kita daripada dalam kenyataannya. Menghindar bukanlah solusi. Kita harus menghadapi ketakutan itu, bukan bersembunyi darinya. Jika kamu cemas tentang pekerjaan atau proyek yang sedang dijalankan, hadapi rasa takut itu dengan berbicara dengan atasan atau rekan kerja. Dengan berbicara, kita membuka jalan untuk klarifikasi dan penilaian yang lebih objektif. Dalam dunia Stoik, Epictetus mengingatkan kita bahwa kita hanya dapat mengendalikan sikap kita terhadap dunia luar, bukan dunia itu sendiri. Dengan mengakui ketakutan kita belajar untuk menghadapinya dengan kepala tegak. 5. Terima kegagalan. Kegagalan bukan akhir dari segala sesuatu. Itu adalah bagian dari perjalanan kita. Kita seringkali merasa bahwa kegagalan adalah jurang yang menakutkan, namun justru kegagalanlah yang mengajarkan kita banyak hal. Kegagalan bukanlah sebuah tanda bahwa kita telah gagal sebagai individu. Sebaliknya, itu adalah kesempatan untuk tumbuh, belajar, dan memperbaiki diri.
Lihatlah kegagalan sebagai sebuah pelajaran yang mengarahkanmu menuju keberhasilan yang lebih besar. Dalam setiap proyek yang gagal, terdapat pembelajaran yang dapat kita ambil untuk masa depan. Seperti yang dikatakan oleh Seneca, kegagalan adalah bagian dari proses hidup yang tak terhindarkan. Lebih baik gagal dan belajar daripada tidak mencoba sama sekali. 6. Berbagi dengan orang lain. Kita seringkali merasa terisolasi dalam kecemasan kita. Kita berpikir bahwa hanya kita yang merasakan beban tersebut. Padahal, berbicara dengan orang lain bisa memberi kita perspektif baru yang lebih ringan. Ketika kita merasa beban semakin berat, cobalah berbagi dengan keluarga, teman, atau pasangan. Bukan hanya untuk mencari solusi, tetapi juga untuk melepaskan tekanan mental. Seringkali, kita terlalu fokus pada diri sendiri dalam menghadapi masalah. Berbagi dengan orang lain bukan hanya memberi kita dukungan emosional, tetapi juga membuka peluang untuk mendapatkan solusi yang lebih praktis. Perasaan cemas akan hilang jika kita membiarkannya keluar. Namun, bagaimana jika kita tidak memiliki orang lain untuk berbagi cerita? Dalam kesendirian, kita tetap memiliki diri sendiri. Ketika tak ada orang yang bisa diandalkan, kita bisa belajar untuk berbicara dengan pikiran kita, mencatatnya, atau bahkan mencari cara lain untuk menyalurkan perasaan. Pembicaraan dengan diri sendiri, meski terasa asing, kadang memberi kita wawasan yang tak terduga. Maka dari itu, gunakan cara terakhir ini. 7. Simplicity in action. 5 menit stop. Cara lain yang sangat efektif untuk mengatasi overthinking adalah dengan menggunakan teknik 5 menit stop. Ketika kamu merasa terjebak dalam kekhawatiran yang berlebihan, berikan waktu 5 menit untuk menghentikan semuanya. Lakukan sesuatu yang sederhana, seperti menulis kekhawatiranmu di atas kertas, atau berhenti sejenak untuk merenung. Ini adalah cara yang sangat simpel, tetapi ampuh untuk membatalkan kekacauan mental. Cara lainnya adalah menulis semua kecemasan yang ada di kepala kita ke dalam daftar. Tulis setiap kekhawatiran, satu persatu. Ketika kamu melihatnya tertulis, mereka akan kehilangan kekuatannya. Inilah cara sederhana untuk memutuskan hubungan kita dengan kecemasan yang tidak perlu. Dalam perjalanan kita menuju kedamaian pikiran, kita harus siap untuk berjuang melawan diri sendiri. Overthinking adalah musuh dalam diri kita, yang kita bisa kalahkan bukan dengan lari darinya, tetapi dengan mengenalinya dan menghadapinya dengan bijak. Poin ke-7, hidup lebih ringan tanpa beban pikiran. Bayangkan, sejenak, hidup tanpa bayang-bayang berlebihan yang menguasai pikiran kita, tanpa rasa khawatir yang tak kunjung usai tentang masa depan, tanpa terjebak dalam siklus pemikiran yang memenjarakan kita dalam bagaimana kalau yang tak pernah terjadi. Bagaimana rasanya? Lebih tenang, tidur lebih nyenyak, dan hubungan dengan orang lain pun menjadi jauh lebih ringan, lebih asik, lebih jujur. Hidup yang lebih ringan, tanpa beban pikiran. Apakah kita pernah berhenti sejenak untuk bertanya pada diri sendiri? Apakah kita benar-benar perlu membiarkan pikiran kita menjadi penghukum yang kejam? Seneca, seorang filsuf Stoik, pernah berkata, kita seringkali lebih takut pada hal-hal yang kita bayangkan daripada hal-hal yang sebenarnya terjadi. Kita hidup dengan bayang-bayang ketakutan akan masa depan yang tidak pasti, padahal kenyataannya, banyak dari apa yang kita khawatirkan tidak pernah terjadi. Kita membiarkan overthinking memegang kendali atas kehidupan kita, seolah-olah berpikir lebih banyak akan memberi kita kontrol. Padahal, kenyataannya justru sebaliknya. Semakin banyak kita berpikir, semakin kita terperangkap dalam dunia yang tak nyata. Mari kita kembali ke kenyataan. Berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam. Fokuskan pikiranmu pada apa yang ada di depan mata saat ini. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita. Alih-alih berpikir tentang apa yang bisa terjadi besok, atau bagaimana jika kita gagal, cobalah untuk hidup di sini, di saat ini. Lakukan apa yang perlu dilakukan sekarang, bukan apa yang mungkin perlu dilakukan di masa depan. Ini bukan sekadar tentang mencari kenyamanan, tapi tentang
menemukan kedamaian dalam ketidakpastian. Kita selalu merasa seperti kita harus tahu semua jawabannya, padahal kadang jawabannya ada pada ketenangan yang kita ciptakan dengan membiarkan diri kita tidak tahu segalanya. Bayangkan jika kita mampu melepaskan kontrol yang kita kira harus kita pegang erat-erat. Bayangkan kita berhenti berusaha untuk mengendalikan segala sesuatu yang di luar jangkauan kita. Kita bisa tidur dengan lebih nyenyak. Kita bisa berbicara dengan orang lain tanpa beban pikiran yang mengganggu. Kita bisa menikmati momen-momen kecil yang sering terlewat begitu saja karena kita terlalu sibuk dengan kecemasan yang tidak ada ujungnya. Marcus Aurelius, kaisar dan filsuf Stoik, mengingatkan kita bahwa kehidupan ini tidak seburuk apa yang kita bayangkan. Banyak dari kecemasan kita hanyalah produk dari pikiran kita sendiri. Dunia tidak selalu seperti apa yang kita pikirkan. Namun, jika kita bisa belajar untuk hidup lebih sederhana, dengan fokus pada saat ini, kita akan lebih mudah merasakan kebahagiaan yang kita pikir sulit dicapai. Hidup kita akan menjadi lebih ringan, lebih jernih, lebih bebas dari beban yang sebenarnya tidak perlu ada. Jangan biarkan dirimu terjebak dalam pemikiran yang tidak membangun. Fokuslah pada apa yang ada di depanmu sekarang. Setiap langkah kecil yang kamu ambil untuk lebih hadir dalam hidup ini akan mengubah segalanya. Ingat, jika orang lain bisa, kenapa kamu tidak? Mereka bukan lebih unggul darimu. Mereka hanya berani melepaskan diri dari beban yang selama ini mengekang. Kamu juga bisa, asalkan kamu berhenti berpikir bahwa hidup harus selalu terencana dan sempurna. Cobalah untuk hanya hidup, tanpa beban. Kehidupan memang seringkali dipenuhi dengan keraguan, kecemasan, dan perasaan terjebak dalam pusaran pikiran yang tak berujung. Kita merasa bahwa dengan berpikir lebih banyak, kita akan menemukan solusi untuk setiap masalah, padahal kenyataannya justru kebalikannya. Overthinking bukan hanya kebiasaan buruk, melainkan musuh tersembunyi yang merusak keseimbangan batin kita. Pikiran yang terus berputar malah menghalangi kita untuk bertindak, menjebak kita dalam ketidakpastian, dan mempengaruhi kualitas hidup kita. Apa yang seharusnya menjadi alat untuk memecahkan masalah, malah menjadi beban yang menambah kecemasan. Ketika kita terjebak dalam lingkaran overthinking, kita mulai memberikan terlalu banyak perhatian pada hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan. Hal ini menjauhkan kita dari realitas, memunculkan ketakutan dan keraguan yang sering kali berlebihan. Setiap detik yang kita habiskan untuk merenungkan masa depan yang belum tentu terjadi adalah detik yang hilang tanpa memberikan hasil yang nyata. Dengan memahami konsep stoikisme, kita belajar bahwa kita hanya dapat mengontrol pikiran kita dan apa yang kita pilih untuk fokuskan. Seperti yang dikatakan Epictetus, tidak ada yang dalam kendali kita kecuali pikiran kita. Prinsip ini mengajarkan kita untuk melepaskan kontrol terhadap hal-hal yang tidak bisa kita ubah dan lebih memilih untuk hadir di saat ini, menikmati setiap langkah yang kita ambil tanpa terlalu khawatir tentang apa yang mungkin terjadi. Dalam dunia yang serba cepat ini, di mana media sosial seringkali memperburuk rasa tidak cukup kita perlu berhenti sejenak untuk merenung. Bandingkan hidup kita dengan orang lain hanya akan membuat kita terjebak dalam ilusi. Seperti yang diingatkan oleh Marcus Aurelius, kamu memiliki kekuatan untuk mengubah cara kamu berpikir tentang sesuatu, dan ini adalah kebebasan sejati. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam dunia maya yang penuh ilusi, atau terus meratapi hal-hal yang tidak penting. Fokuslah pada apa yang ada di depan mata, pada langkah kecil yang membawa kita menuju tujuan kita. Overthinking membunuh mimpimu tanpa kamu sadari. Ketika kita terlalu banyak berpikir, kita tidak akan pernah tahu hasilnya sampai kita berani mengambil langkah pertama. Ketakutan akan kegagalan yang berlebihan hanya menahan kita dari potensi yang sebenarnya. Ingat, seperti kata Seneca, tidak ada yang lebih buruk daripada menyesali kesempatan yang hilang. Setiap detik yang kita buang untuk khawatir adalah waktu yang terbuang untuk bertindak. Saatnya untuk berhenti memikirkan segala sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Biarkan pikiran kita menjadi alat yang membantu kita untuk bergerak maju, bukan menjadi penghalang. Setiap langkah kecil yang kita ambil
akan membawa kita lebih dekat ke impian kita. Jangan biarkan overthinking merampas waktu dan kebahagiaan kita. Ambil kendali atas pikiranmu dan jadikan hidup ini lebih ringan, lebih fokus dan lebih berarti.